Papa, Mama, Mama, Papa, Jing Jing. Perilaku seperti apa itu? Zhang Jiangguo, dengarkan baik-baik. Besok bawa dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Bisa kau tenang? Aku papanya Wei-nya. Aku harus merawatnya. Harus kubawa kemana dia? Terserah, aku tidak mau merawatnya. Bawa dia ke rumah ibu kandungnya. Tahankan suaramu. Anak itu sedang tidur. Kau kan tahu, restoran mamanya Wei-nya ramai. Dia juga merawat Jingjing. Kalau aku membawanya ke sana, apa mamanya mau merawat dia? Lagi pula, aku diberi hak asuh anak. Aku harus merawatnya. Anak, di hatimu selalu ada dia. Lalu bagaimana denganku? Bukan begini caranya hidup. Hei, apa yang kau lakukan? Dia yang pergi atau aku? Kau? Dia tidak pergi, aku yang pergi. Aduh, apa harus begitu? Wei-nya? Wei-nya? Ada apa? Jangan takut. Aku takut. Jangan takut. Papa ada di sini. Papa, Bibi tidak suka padaku ya. Papa mau membawaku pergi lagi. Wei-nya, kau jangan nakal. Tinggal bersama Mama dulu. Nanti Papa jemput dan bawa kau pulang. Anak baik. Ma, telepon. Oke. Ayo Wei-nya makan coklat ya. Halo? Pak Wang? 40 meja untuk malam ini. Wei-nya, jangan apa khawatir, yang kau Pak Wan. gambar? Kami akan Aku layani Anda menggambar dengan baik. keluarga. Lihat kak, Oke. ini Sampai ketemu. kakak, ini mama, ini aku, dan ini papa. Lihat Wei-nya, kalau seperti ini keluarga kita jadi satu. Pak Zhang, Pak Wang baru saja pesan 40 meja. Aku tidak Kali ini suka bisa kau istri urus? papa. Dan tanggal Orangnya 8 Dinas jahat. Kesehatan akan datang Aku untuk mau inspeksi tinggal lokasi. sama Tolong urus kakak dan kebersihannya ya. mama. Aku juga ingin tinggal jangan denganmu lupa, siapkan selamanya. amplop merahnya juga ya. Lalu bagikan di Kakak, restoran kita. anak-anak lain cuma punya satu rumah. Pastikan tidak Terus ada kenapa satupun dari kita mereka yang punya supaya dua? mereka tidak memperumit kita. Mama bilang kita akan mengerti kalau sudah dewasa. Wenjing, sudah minum obat? Sudah. Kemari Wenya. Mama, lihat. Wah, gambar Wenya bagus sekali. Wenya, Mama akan sibuk untuk beberapa hari. Tidak akan punya waktu menjagamu. Pergilah ke rumah paman, main dengan sepupumu Dapeng ya. Tidak mau. Jangan nakal, Wenya. Mama akan bawa pensil warna kesukaanmu dan makanan enak. Mama akan jemput kamu dalam beberapa hari ini ya. Tidak mau. Aku tidak mau main sama Dapeng. Aku mau di sini sama mama dan kakak. Jangan nakal, Wenya. Dengarkan Mama. Pamanmu sudah di bawah menunggu kita. Oke? Ayo. Wei-nya, katanya mamamu akan menjemputmu. Tapi kenapa belum datang juga? Mama sibuk. Mama jemputnya nanti malam. Kenapa kau selalu tinggal di rumahku? Kenapa tidak tinggal di rumahmu saja? Dapeng, waktunya makan malam. Iya, Ada hal seru di sekolah hari ini? aku ikut lomba dan aku juara 1. Yang benar, hebat. Ayo kita makan bersama. Wah, ikan Wah. asam manis.
Mama masak makanan kesukaanmu. Iya, iya. Ini Dapeng, makan ikannya. Dapeng, kau suka? Iya, Hmm. suka. Nah, ini, ambil Bagus, supnya. ambil lagi, biar kau cepat besar dan kuat ya. Kuenya, kau mau makan apa? Biar Mama ambilkan. Tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma mau sama Mama. Jangan nakal, Wenya. Dengarkan bibimu, Mama akan jemput kamu dalam beberapa hari. Ya. Jangan nakal, Wenya. Wizen, tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Kau bekerja sampai malam tahun baru? Aku terpaksa menitipkan Wenya. Aku akan jemput di malam tahun baru. Oh, tidak apa-apa. Kau pergi saja. Kita sudah sampai rumah. Mama akan buka pintunya. Wenya, kau datang. Mama beli banyak pakaian untuk kita. Ayo. Wenya, kau sudah sapa pamanmu? Halo, Paman. Cantiknya, Wenya seperti putri kecil yang cantik. Kakak, pakaikan ini. Oke. Simpul pitanya sangat cantik. Tunjukkan ke Berapa Mama yang ya. kau habiskan untuk dua anak itu? Ini tahun baru. Dan kau bawa yang kecil juga ke sini. Kau makin keterlaluan. Kita ini keluarga Wang, bukan keluarga Zhang. Kalau kau tidak mengeluarkan bocah itu dari sini sekarang juga, jangan kau merayakan tahun baru. Aku Mama anak itu. Ku bawa ke sini untuk tahun baru. Apa salahnya? Tidakkah kau punya hati nurani? Apa anak ini pernah mengganggumu? Sudah terlalu lama aku bersabar. Ku beritahu ya, aku tidak akan membesarkan anak orang lain. Kalau kau tidak mengusir dia, aku akan mengusirnya sekarang. Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini! Kembali ke sini! Mama, jangan pukul mamaku. Kau pikir aku tidak berani menamparmu, ha? Mana mungkin aku bisa membesarkan anak laki-laki lain? Uang tidak jatuh begitu saja dari langit. Wenya, Keluar! jangan menangis. Sekarang juga. Pamanmu Aku tidak ingin kebanyakan melihat minum mereka dan lagi, dia walau mabuk. sedetik pun. Wenjing, bawa adikmu ke tempat Papa. Dan Mama akan jemput sesudah tahun baru, oke? Sayang, tunggu sampai pamanmu pulang. Nanti kita sama-sama makan ya. Oke. Itu paman pulang. Ayo, Jingjing, bawa ke kamar adikmu. Hei, Yuyan. Aku bisa menjelaskan, dengarkan aku Anak dulu. itu akan merayakan tahun baru di tempat mamanya. Kau cuma cari masalah. Tidak boleh, aku tenang. Yuyan, ini sudah larut malam, dan ini tahun baru.
Anak-anak ada di sini. Biarkan mereka liburan di sini. Mamanya sendiri tidak menerimanya. Kenapa aku harus berbaik hati? Tidak bisa aku tenang merayakan tahun baru. Oke, tenang. Ini tahun baru. Ini menyebalkan. Ini rumahku. Kenapa kau kesini untuk tahun baru? Ini rumah papaku, jadi rumahku juga. Bukan rumahmu. Kau anak liar. Aku bukan anak liar. Anak liar. Bukan. Kau anak liar. Bukan. Anak liar. Anak liar. Anak jangan berkelahi. Sudah. Sudah anak liar. Sudah. Kau anak liar. Liar. Hentikan. Mama, mereka memukulku. Kau tidak Papa, apa-apa kan? aku bukan anak liar. Tentu saja bukan. Kau gadis kecil papa yang manis. Zhang Jiangguo, dengarkan aku. Kalau dia di sini, aku akan pergi. Kalau aku di sini, dia yang harus pergi. Baik, masuk sana. Wenjing, jangan nakal ya. Bawa adikmu ke tempat lama untuk tinggal malam ini. Dan papa akan ke sana nanti, oke? Iya. Bagus. Ku angkat koper kecilku, pergi ke tempat asing. Papa di dalam, tapi mama di luar. Ku angkat koper kecilku, pergi ke rumah yang dulu. Mama di dalam, papa di luar. Ku genggam koper kecilku, ku mengembara sendirian, tak tahu arah. Hanya koper kecil yang menjadi temanku. Hanya ini rumahku, tak bisa ku tinggalkan. Wenya, ayo kita pergi. Di mana rumahku? Oh, di manakah dunia yang besar? Tak ada tempat untukku. Siapa akan antarku ke rumah di mimpiku? Rumah yang Wenya, tidurlah kalau sudah selesai menggambar. Rumah impianku. Di mana rumahku? Oh, di manakah di dunia yang besar? Tak ada tempat untukku. Akankah dapat menyaman rumah di gambarku? Rumah di mimpiku, rumah di mimpiku. Pak, aku pulang. Dik, jangan bicarakan masalah jodoh lagi. Keadaan di rumah lebih tenang sejak aku ceraikan Kian beberapa tahun lalu. Dan aku sudah akur dengan Wenya sekarang kan. Waktu dia kecil, aku tidak merawatnya dengan baik. Dan aku sungguh tidak adil terhadapnya. Dia akan ujian masuk universitas. Aku ingin berikan lingkungan yang baik untuknya. Jangan pikirkan yang lain sekarang ini. Oke, Dik. Wenya akan segera pulang. Jadi itu saja dulu ya. Sampai nanti. Pak, aku pulang. Oh, kau sudah pulang. Cepat ganti pakaian. Makanan sudah siap. Kau tidak pulang sebulan. Kau tampak kurusan. Ujianmu sudah dekat. Dan Papa tahu kau sudah giat sekali belajar. Jadi Papa spesial buatkan makanan bergizi hari ini. Ayo, ini kesukaanmu. Iga babi asam manis. Ayo, tambah lagi. Pak, ini. Papa tambah juga. Oke. Papa kelihatan agak pucat. Papa harus merawat diri. Papa baik-baik saja.
keinginan terbesar Papa adalah kau lulus tes, masuk perguruan tinggi yang bagus, sehingga bisa dapat pekerjaan yang bagus di masa depan. Dengan begitu, Papa tidak akan khawatir. Pa, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan Papa. Aku akan sukses dalam karirku di masa depan seperti Papa. Bagus sekali. Ayo, tambah lagi. Ya. Oh ya, Pa. Hmm? Aku belum ketemu Mama dan Kakak. Jadi aku mau ke rumah Mama besok. Pa, ada apa? Mamamu diopname. Hah? Kami tidak mau mengganggu pelajaranmu, jadi kami tidak bilang padamu. Kak, Oh ya, bagaimana keadaan Mama? dokter bilang Mama menderita pendarahan otak. Untungnya dia sampai rumah sakit pada waktunya. Andai terlambat sedikit saja, mungkin tidak bisa ditolong. Mama sangat beruntung masih bisa bertahan. Kak, Maman ada di mana? Jangan sebut ayah tirimu. Mamamu marah dan diopname karenanya. Apa? Bibi, apa yang terjadi? Ayahmu bawa wanita simpanan ke rumah dan mamamu memergokinya. Coba pikir, bagaimana mungkin mamamu tidak marah? Lebih dari itu, bahkan setelah melihat kondisi mamamu, bukan saja dia tidak peduli, dia juga sudah merampas semua harta keluarga. Keterlaluan. Aku akan Kuenya, beritahu jangan, Kakak. Yang paling penting sekarang adalah merawat mamamu agar cepat pulih. Dan kau jangan pernah menyinggung hal ini di depan Mama. Jangan sampai Mama terganggu sekarang. Benar, yang terpenting itu merawat mama sekarang. Wenjing, Wenya, Bibi masih banyak keperluan. Kalian di sini ya, jaga mama. Bibi pulang dulu ya. Kakak, kau tidak enak badan. Besok aku tidak akan sekolah lagi dan menjaga Mama bersamamu. Mama, Ma, ada apa? Ma, Ma jangan begitu. Tidak apa-apa, Ma, aku di sini, Ma. Ma, minum obatnya. Ma, minum obat. Keluarga tahu Huizan. Biaya pengobatan sudah hampir habis. Perlu melakukan pembayaran kembali. Jika tidak, kami harus menghentikan pengobatannya.
Kamu apa? Ini rumah mamaku, aku tidak boleh datang. Siapa itu? Ada yang mencarimu. Oh. Oh, Wenya. Untuk apa kau datang? Mamaku sudah lama di opname, tapi paman tidak peduli. Papaku lah yang menanggung semua biaya. Tapi kami sudah tidak punya uang lagi. Bisakah paman membayar biayanya? Wenya, kau tidak tahu, restoran kami merugi beberapa tahun terakhir ini. Dan kami punya banyak hutang. Paman tidak punya banyak uang sekarang ini. Kau pulang dulu, akan paman kirimkan kalau nanti paman punya uang. Mamaku dulu mengurus restoran itu dan berjalan dengan baik. Sekarang mama sakit dan butuh biaya. Paman tidak bisa diam saja. Setidaknya, ambilkan uang mamaku untuk membayar biaya pengobatannya. Kau pikir paman tidak akan memberimu uang? Masalahnya paman tidak punya uang sekarang. Paman hidup bersama mamaku bertahun-tahun. Kenapa paman begitu kejam? Oke, sudahlah. Paman akan menceraikan mamamu. Sekarang jangan cari aku lagi. Pergilah. Ayo pergi. Pergi. Mamaku sudah begitu Pergi sana. baik pada paman. Pergi. Kenapa paman tega melakukan ini? Apa paman tidak punya nurani? Hai, Pa. Ini minum susu ya. Mamamu boleh pulang dalam beberapa hari lagi. Tapi papa tirimu sudah mengambil alih rumahnya. Dia tidak punya tempat tinggal lagi. Bicarakan ini dengan mamamu dan tanyakan apa dia mau pindah ke rumah kita. Papa kan sudah tahu watak mama. Harga dirinya sangat tinggi. Dan dalam situasi ini, mama tidak akan mau tinggal bersama kita. Aku sudah bicara dengan kakak. Kami berniat sewa rumah. Bagus. Jadi papa akan bantu kalian cari rumah dalam 1-2 hari ini. Selesaikan PR-mu dan cepat tidur. Ma, waktunya minum obat. Taruh di sana. Mama akan minum nanti. Wenya, duduklah. Ada sesuatu yang ingin Mama katakan. Wenya, kau sudah dewasa dan sudah mandiri. Kalau suatu saat Mama tiba-tiba tiada, kau harus bisa urus diri sendiri. Ma, kenapa Mama bicara seperti itu? Dengarkan Mama ya. Kesehatan kakakmu kurang baik. Dia tidak bisa kerja berat. Jadi, jaga dia di masa depan. Dengan begitu, Mama tidak akan khawatir. Ma, kenapa Mama bicara begini? Mama pasti akan sembuh. Kau sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Dulu Mama berniat mencari banyak uang untuk menyekolahkanmu ke luar negeri. Tapi, bukan saja Mama tidak bisa merawat kalian, tapi Mama malah jadi beban buat kalian. Ma, jangan bilang begitu. Lihat,
Aku dan kakak sudah dewasa sekarang. Tidak masalah keadaan sulit. Asal tabah pasti kita lalui. Jangan terlalu dipikirkan, Ma. Ma, Mama tidurlah. Tenangkan pikiran Mama. Bu Guru, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Oh, sebenarnya ini Maaf, cukup saya harus sederhana. menjawab telepon. Iya, Halo, Kak, ada apa? Papa diopname. Mereka menjalankan tes dan hasilnya kanker hati stadium akhir. Apa? Kanker hati stadium akhir? Hei, kuenya. Pak, Wenya, kau di sini. Jangan khawatirkan Papa. Papa tidak apa-apa. Papa akan segera sembuh. Sebaiknya kau fokus saja pada pelajaranmu. Pak, jangan cemas. Wenya akan tekun belajar. Wenya pasti masuk universitas.
Aku tidak pernah membayangkan Jianku kena kanker hati. Rumah tangga mereka jadi hancur. Rencana awalku adalah untuk memperbesar pabrik dan meminjam uang lagi darinya. Tapi sekarang tidak ada harapan lagi. Kau masih mau pinjam uang darinya? Kita sudah pinjam banyak uang dan belum membalikan sepeser pun. Mamanya Wenya hanya terbaring di tempat tidur sekarang. Dan Jianggu dalam kondisi begini. Mereka sangat butuh dana. Menurutku, kita harus bayar hutang kita. Membayar hutang kita? Melunasi hutang kita ke pabrik saja kita belum sanggup. Kita harus menggaji karyawan dan memberi kepada pejabat. Bagaimana kita bisa membayar hutang? Paman, Bibi. Hai, Wenya. Paman, apa Paman sedang sibuk? Papa dan mamaku jatuh sakit. Sebentar lagi aku tes universitas. Dan kakakku tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bisakah Paman menjaga papaku sebentar saja? Aku pikir... Wenya, kau tahu kan? Belakangan ini kami sangat sibuk dengan usaha kami. Dan kami juga sedang mengurus perluasan pabrik. Jadi pamanmu juga tidak bisa libur lama-lama. Wenya, ada banyak yang harus diurus. Kami harus pergi. Maaf ya. Ayo, kita pergi. Paman. Halo? Halo Bibi, ini Wenya. Aku harus belajar untuk tes masuk perguruan tinggi. Bisakah Bibi membantu jaga papaku? Wenya, maaf ya, Bibi itu sedang sibuk, jadi tidak bisa cuti. Oh, baiklah. Bu Guru, Hei, Wenya, saya mau minta izin tidak masuk seminggu. kenapa kau minta izin selama itu? Saya harus menjaga papa saya di rumah sakit. Papa harus menjalani serangkaian tes. Wenya, 3 bulan lagi ujian masuk perguruan tinggi. Ini saat yang genting, tapi papamu sakit. Kau harus cari solusi. Jangan biarkan itu jadi penghalangmu. Saya paham. Bu Guru, saya harus pergi. Baiklah. Wenya itu anak yang hebat. Dia Iya. cepat mengerti, nilainya bagus. Pasti bisa masuk universitas terbaik. Sayang, tidak dilahirkan di keluarga yang lebih baik. Ibunya terbaring di tempat tidur, dan papanya diopname. Kasihan sekali dia. Kehidupan anak itu sangat sulit. Kalau terus seperti ini, pelajarannya akan terganggu. Sayang sekali kalau dia tidak bisa masuk universitas terbaik. Ini Bu, silahkan lihat. Huizen, jangan dimasukkan hati. Orang bilang hidup penuh dengan pasang surut. Dan tidak seorang pun menjalani hidup tanpa masalah. Tidak ada yang tahu rintangan dan kesulitan apa yang akan mereka hadapi. Bukan begitu? Wenya, kau sudah pulang? Lihat siapa yang datang. Bibi Cheng, Billy. Oh, Wenya, kau Wenya? sudah pulang. Kenapa Bibi kesini? Lama tidak bertemu, kau pasti lelah. Ayo istirahat dulu. Oke, saya baru beli buah-buahan. Saya cuci dulu ya, baru kita Bagus. Kita ke ruang tamu untuk mengobrol. makan. Sydney, Kakak, biar ku bantu. Liji, kita sudah berteman bertahun-tahun dan kalian mengenalku dengan baik. Aku orang yang suka bersaing. Dan apapun yang kulakukan, aku tidak mau tertinggal. Akhir-akhir ini, demi hidup nyaman dan disegani orang, aku berjuang mati-matian untuk menghasilkan uang.
Tidak pernah kuduga akhirnya akan jadi seperti ini. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku sakit dan jadi beban anak-anakku. Jujur saja, kalau bukan karena anak-anakku, aku tidak punya alasan untuk hidup. Huizen, jangan sedih begitu. Aku mengerti perasaanmu. Setiap orang yang mengalami ini pasti merasa susah. Kau tahu, beberapa tahun yang lalu, aku bekerja siang malam untuk cari uang. Supaya anakku bisa masuk universitas, dan itu merusak kesehatanku. Dia tidak bisa memenuhi harapanku, dan bukannya masuk universitas, dia diam-diam berjudi. Dia habiskan uang dan terlibat perkelahian. Dia telah melukai orang, dan dihukum 3 tahun penjara. Kondisiku sama persis denganmu. Aku merasa langit runtuh dan menangis terus. Kupikir bagaimana aku sampai melahirkan anak tidak berguna. Aku merasa tidak punya muka lagi untuk melanjutkan hidup ini. Bibi, kenapa hidup orang sangat menyakitkan? Akan lebih bagus jika keadaan tidaklah terlalu sukar. Dulu aku berpikir begitu juga. Kenapa hidup orang penuh penderitaan? Kenapa kita tidak bisa lari dari penderitaan? Hal itu berubah saat aku mulai percaya Tuhan dan mengerti firman-Nya dan memahami semuanya. Kebusukan manusia sangat dalam. Ada makna di balik semua penderitaan ini. Kau percaya Tuhan? Iya. Percaya pada Tuhan. Saat aku mengalami kebuntuan, rekanku berbagi Injil denganku. Dia bilang, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa atas nasib manusia. Dari mana asal manusia, kemana mereka pergi, dan kehidupan manusia diatur oleh Tuhan. Katanya jika kita percaya Tuhan, kita akan mengerti tentang kehidupan manusia. Kesulitan, kemalangan, atau rintangan dan kegagalan, apapun yang kita alami dalam hidup, itu adalah kehendak Tuhan. Percaya pada Tuhan dan melewati keadaan sulit, kita akan paham kebenaran perbuatan Tuhan untuk mendapat perlindungan Tuhan dan untuk menempuh jalan yang benar. Kalau kita mampu mencari kebenaran, berdoa pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Dia akan melindungi dan memelihara kita. Dia akan memberi jalan keluar dan memecahkan kesulitan kita. Rekanku bersaksi atas firman dan karya Tuhan di akhir zaman dan memberiku buku firman Tuhan. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Sejak itu, aku membaca firman Tuhan setiap hari dan sering berdoa padanya. Aku telah membuka hatiku dan berbagi kesulitanku dengan Tuhan. Aku berjumpa dengan yang lain dan bersekutu dalam firman Tuhan. Lama-kelamaan aku mulai paham kalau memang takdir manusia ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan berkuasa dan mengatur kehidupan orang. Kita manusia hidup dengan begitu banyak penderitaan karena telah dirusak oleh iblis. Kita jauh dan berpaling dari Tuhan. Kita kehilangan perlindungannya dan telah jatuh di bawah kuasa iblis. Kita telah dikelabui iblis. Kehidupan kita adalah penderitaan. Orang hidup untuk kepentingan, martabat dan harga diri, dan untuk reputasi dan status. Semua itu kesengsaraan dari iblis. Hidup seperti ini pasti menderita. Akhirnya aku melihat persoalan ini dengan jelas. Ternyata Tuhan membiarkan orang menderita begini, sehingga kita bisa melihat dengan jelas cara iblis menyengsarakan kita. Ini satu-satunya cara kita bisa menolak dan membenci iblis. Dan datang ke hadapan Tuhan dan berdoa padanya, berusaha hidup berdasarkan firman-Nya. Dan akhirnya mengusir belenggu raga dan dosa dan memperoleh keselamatan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Semua ini pedoman dan pencerahanku dari firman Tuhan, yang membuatku memahami kebenaran dan sungguh memahami persoalan ini. Dan merasakan dalam hati kalau Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Selama ini percaya pada Tuhan, aku telah melihat bimbingannya, perlindungannya, dan keselamatannya dalam banyak hal. Hatiku semakin gembira. Aku merasa percaya pada Tuhan, sungguh mengagumkan dan sungguh langkah tepat.
Firman Tuhan menjelaskan akar dari penderitaan dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dan kau akan paham. Aku juga mau lihat. Baik, ayo kita baca bersama-sama. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan pada mulanya adalah orang-orang kudus. Yang berarti sewaktu berada di Taman Eden mereka masih kudus. Tidak tercemar oleh kenajisan. Mereka juga setia kepada Yahweh. Dan tidak tahu pengkhianatan terhadap Yahweh. Semua ini karena mereka tidak mengalami gangguan iblis dan tidak diracuni iblis. Dan yang paling tahir dari umat manusia. Mereka tinggal di Taman Eden, tidak tercemar oleh segala kenajisan, tidak dikuasai oleh kedagingan, dan penuh rasa hormat terhadap Yahweh. Kemudian, ketika mereka dicobai oleh iblis, mereka terkena racun si ular dan keinginan untuk mengkhianati Yahweh. Dan mereka pun hidup di bawah pengaruh iblis. Pikirannya dipenuhi dengan kejahatan dan kenajisan, tanpa kebaikan maupun kekudusan. Bukankah ini iblis? Umat manusia telah mengalami perkembangan sehingga menjadi manusia seperti sekarang. Namun umat manusia sejati ciptaanku telah lama mengalami kemerosotan. Mereka telah berhenti menjadi manusia seperti yang aku inginkan. Sehingga manusia seperti yang tampak di mataku tidak pantas disebut umat manusia. Mereka cenderung menjadi sampah umat manusia dalam cengkraman iblis. Bagai bangkai busuk berjalan yang berjiwa dan juga berbaju iblis. Manusia tidak percaya keberadaanku dan mereka tidak menyambut kedatanganku. Iblis menyesatkan orang-orang melalui pendidikan dan pengaruh pemerintahan negara serta orang-orang yang terkenal dan hebat. Kebohongan menjadi inti kehidupan dan sifat dasar manusia. Semua orang memikirkan dirinya sendiri dan iblis mengambil yang terbelakang, kata-kata sangat jahat yang terkenal dan ditanamkan pada hidup semua orang. Ada juga beberapa kata-kata filsafat hidup yang mirip seperti ini. Iblis mengajar manusia melalui budaya tradisional pada setiap bangsa dan menyebabkan umat manusia jatuh dan ditelan oleh jurang kehancuran. Akhirnya, manusia dimusnahkan oleh Tuhan karena melayani iblis dan menolak Tuhan. Mari baca bagian lainnya. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan oleh orang untuk bertahan hidup telah merusak hati mereka. Hingga mereka menjadi orang yang tidak berintegritas, pengecut, dan juga tercelah. Bukan hanya tidak punya kemauan keras dan juga tekad. Mereka jadi tamak, arogan, dan memaksakan kehendaknya. Mereka sama sekali tidak memiliki tekad yang melampaui keakuannya. Bahkan mereka tidak mempunyai keberanian untuk menepis semua pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan cara hidup orang-orang telah begitu rusaknya. Perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan masih sangat buruk. Ketika orang-orang membicarakan perspektif tentang percaya kepada Tuhan, itu tidak tertahankan untuk didengar. Orang-orang semuanya pengecut, tidak kompeten, hina, dan juga rapuh. Mereka tidak merasa muak terhadap kekuatan kegelapan. Dan mereka tidak menyukai terang dan kebenaran. Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenyahkannya. Sejak manusia mulai memiliki ilmu-ilmu sosial, pikiran manusia dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu ilmu dan pengetahuan menjadi alat yang digunakan untuk memerintah umat manusia. Sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tidak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan turun semakin jauh dari dalam hati manusia. Dunia di dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan, itu gelap, kosong, dan tanpa pengharapan. Lalu muncullah banyak ilmuwan sosial, ahli sejarah, dan politisi yang mengungkapkan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, serta teori-teori lainnya yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi hati dan pikiran manusia.
Jumlah orang yang percaya pada Tuhan yang menciptakan segalanya itu menjadi semakin sedikit. Sementara orang yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak. Semakin lama semakin banyak orang yang menganggap catatan tentang pekerjaan Tuhan dan firman-Nya pada zaman Perjanjian Lama sebagai mitos dan dongeng. Di dalam hati mereka, orang menjadi acuh tak acuh pada martabat dan kebesaran Tuhan. Pada prinsipnya, bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala hal. Kelangsungan umat manusia dan nasib negara-negara serta bangsa-bangsa tidak penting lagi bagi mereka. Manusia hidup dalam dunia hampa hanya mengurusi makan, minum, dan kesenangan. Ini W-nya, sekarang kau yang baca. Baik. Manusia berjalan melalui berbagai zaman bersama Tuhan. Tapi manusia tidak menyadari Tuhan mengatur nasib segala hal dan semua makhluk hidup. Tidak juga memahami cara Tuhan mengatur dan mengarahkan segala sesuatu. Ini adalah sesuatu yang gagal dipahami manusia sejak dahulu kala sampai sekarang. Alasannya bukan karena cara-cara Tuhan terlalu sulit dipahami atau karena rencana Tuhan masih belum diwujudkan, tetapi karena hati dan jiwa manusia terlalu jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, bahkan ketika manusia mengikuti Tuhan, dia tanpa sadar masih tetap melayani iblis. Dan tidak seorang pun berusaha mencari jejak langkah ataupun penampakan Tuhan. Dan tidak ada yang ingin berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Sebaliknya mereka malah bergantung pada korosi si iblis agar bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini dan aturan-aturan hidup yang diikuti oleh umat manusia yang jahat. Pada titik ini, hati dan jiwa manusia sudah dipersembahkan kepada iblis dan menjadi makanannya. Bahkan, jiwa dan hati manusia menjadi tempat iblis berdiam dan menjadi tempat iblis bermain. Dengan demikian, manusia tanpa sadar kehilangan pemahaman-pemahamannya tentang prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai serta tujuan keberadaan manusia. Hukum dari Tuhan dan perjanjian antara Tuhan dan manusia perlahan menghilang dari hati manusia. Dan manusia tidak lagi mencari atau mengindahkan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak mengerti lagi mengapa Tuhan menciptakan manusia. Tidak pula memahami perkataan yang keluar dari mulut Tuhan ataupun menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Manusia mulai menentang hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hati dan jiwa manusia menjadi mati rasa. Tuhan kehilangan manusia yang semula diciptakannya, dan manusia kehilangan akar asal mula keberadaannya. Inilah kepedihan umat manusia ini. Apa perasaan kalian setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Kata-katanya sungguh bermakna. Aku belum pernah dengar ini sebelumnya. Ceritakan lebih banyak. Alasan kenapa dunia sangat gelap dan jahat. Kenapa manusia sangat rusak. Dan kehidupan kita sangat penuh dengan penderitaan. Ini berkaitan langsung dengan manusia yang dirusak parah oleh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Hanya setelah orang takluk atas penderitaan ini, apa mereka mampu merasakan kegelapan di dunia? Bahwa manusia sangat rusak. Dan mereka perlu keselamatan dari Tuhan. Selama beribu-ribu tahun, iblis telah memakai ateisme, materialisme, dan evolusionisme. Banyak kekeliruan dan ajaran sesat untuk menipu dan meracuni orang. Iblis pakai segala jenis setan dan tokoh hebat untuk menanamkan kekeliruan dan kebohongan di hati orang. Ini seperti setiap orang harus bertanggung jawab dan mengurus dirinya sendiri. Uang sangat berpengaruh di dunia. Manusia akan melakukan apapun agar menjadi kaya. Takdir seseorang ada di tangan mereka sendiri. Pengetahuan dapat mengubah nasibmu. Yang bekerja dengan pikiran mengendalikan. Yang bekerja dengan tangan dikendalikan. Tidak ada Tuhan di dunia. Tidak pernah ada penyelamat. Manusia dapat taklukkan alam dan seterusnya. Orang telah menerima racun dari iblis. Ini sebagai kebenaran. Mereka melihatnya sebagai pepatah bijak. Dan mengandalkan hidup pada hal tersebut.
Mereka semua punya watak arogan dan angkuh. Mereka tidak percaya diri, tidak mendengarkan orang lain. Dan sangat egois, juga culas. Penuh kebohongan. Mereka saling menipu dan menyakiti. Dan tidak percaya pada siapapun, atau punya hubungan yang mendalam dengan siapapun. Orang membangun tembok di antara satu sama lain. Dan waspada terhadap semua orang. Orang tidak dapat akur satu sama lain. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan bermusuhan. Tidakkah kau akan berkata begitu? Benar, tidak seorang pun memiliki kemanusiaan. Masalah ini mengenai apa? Bahwa orang-orang telah dirusak dan hati mereka keji. Semua orang penyembah uang dan kekuasaan. Miskin lebih memalukan dari menjadi pelacur. Tidak ada yang peduli kebajikan dan moralitas. Mereka saling bergumul karena uang, ketenaran, kekayaan, serta rencana kotor demi status. Mereka saling menipu, mereka saling membantai. Tidak ada yang dapat menghentikan orang meraih tujuan pribadi mereka. Mereka sanggup melakukan hal buruk. Dan mereka sanggup melakukan dosa apapun. Bahkan di antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, ada perselingkuhan, eksploitasi, dan juga pengkhianatan. Orang melakukan demi keuntungan pribadi, dan orang bahkan kekurangan hati nurani dan akal budi yang paling mendasar. Kau benar sekali. Tidak ada yang peduli tentang mereka. Mereka selalu waspada dengan orang lain. Tidak seorang pun tahu kapan giliran mereka ditipu seseorang. Hidup sangatlah melelahkan. Menurutmu, bagaimana bisa hidup kita tidak menderita di dunia yang rusak dan jahat ini? Jika tidak percaya pada Tuhan dan tidak hidup di jalan yang benar, kita hanya mengandalkan kebohongan iblis. Kita hidup dalam dosa dan dicelakakan hingga kita bukan lagi manusia atau hantu. Bisakah ada damai dan sukacita seperti ini? Bisakah ada kebahagiaan untuk dinikmati? Tidak. Semua orang sungguh jahat. Tidak ada kebaikan manusia sama sekali. Hidup di dunia ini hanyalah penderitaan. Itu benar sekali. Setiap keluarga mempunyai kesulitan dan setiap orang punya penderitaan. Jika kau lihat sekeliling, keluarga apa yang hidup dalam harmoni? Siapa yang hidup bahagia? Setiap keluarga punya perjuangan sendiri. Memang susah melelahkan bagi semuanya. Jika percaya pada Tuhan, mengejar kebenaran dan mengambil jalan yang benar, pasti mereka dapat diberkati. Dan manusia tidak akan sangat rusak. Tidak akan menderita dalam hidup. Sayang sekali, sangat sedikit orang yang percaya pada Tuhan. Sangat sedikit orang yang sungguh mencintai kebenaran. Khususnya di Tiongkok, Partai Komunis Ateis sedang berkuasa. Menindas gereja dan menganiaya orang beriman. Dalam negara yang menentang Tuhan, sungguh tidak ada berkatnya. Itu sebabnya masyarakat Tiongkok paling jahat dan paling kelam. Kenapa hidup orang Tiongkok yang paling melelahkan dan menyakitkan? Semua ini benar. Jika Tuhan tidak datang untuk bekerja dan menyelamatkan, kita akan hidup dalam dosa. Tidak ada yang mampu melepaskan diri dari bahaya dan tipu daya iblis. Semua yang kau katakan itu benar sekali. Semua orang saling munafik. Mereka saling menipu dan saling memanfaatkan. Iya, memang benar bahwa orang kalau berteman hanya dalam suka. Saat kau punya uang dan pengaruh, semua memandangmu dan menjilatmu. Tapi begitu kau jatuh, semuanya berakhir. Tidak ada yang ingin bersamamu, dan tidak ada yang mau menolongmu. Saat seseorang menghadapi masalah, orang lain akan tertawa. Coba pikirkan, dulu saat aku mampu teman-teman, dan keluarga sangat manis dan akan menjilatku. Tapi sejak aku mengidap penyakit serius, mereka semua menghindariku, dan tidak ada yang membantuku. Yang paling menyakitkanku, suamiku yang hidup denganku lebih dari 10 tahun, bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia mengambil kesempatan merampas properti keluarga. Sekarang aku melihat dengan jelas, hubungan antar pribadi hanyalah pertukaran moneter, pertukaran kepentingan. Mereka semua tidak berperasaan dan tidak bisa diandalkan. Apa itu pernikahan atau cinta? Itu semua jebakan dan neraka. Sangat luar biasa hari ini kita bisa berbincang.
Tampaknya percaya pada Tuhan adalah jalan yang tepat bagi manusia. Tanpa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kehidupan manusia adalah penderitaan. Menyimpang dari Tuhan mustahil untuk hidup. Huizen, sekarang kau mampu melihat kegelapan dan kejahatan dunia manusia. Kau sadar percaya kepada Tuhan jalan yang tepat. Itu sangat luar biasa. Tuhan menyelamatkan mereka yang sungguh percaya kepadanya. Kau telah melalui cobaan ini. Kau bisa datang ke hadapan Tuhan menerima keselamatan darinya. Ini menakjubkan dan ini berkat yang tersembunyi. Aku mampu menerima keadaan dengan caramu, menjelaskan iman dalam Tuhan seperti ini. Aku telah mengalami kemalangan dan penderitaan. Dan sekarang, aku baru mengerti alasannya. Sudah semakin larut, mari kita makan lalu lanjutkan perbincangan kita. Baik, Baiklah. istirahatlah. Aku akan menyiapkan makan malam. Bibi, di sini saja. Kami akan menyiapkan semuanya. Iya, saya akan tunjukkan keterampilan saya Oh, hari ini. baiklah. Ayo, Bibi, silakan makan Iya, buahnya. terima kasih. Mereka anak hebat. Anggap ini angin lalu supaya cepat sembuh ya. Wenya, kau sadar tidak? Suasana hati Mama sedang cerah hari ini. Iya, Mama tersenyum terus hari ini. Iya, sudah lama aku tidak melihat Mama tersenyum. Benar sekali. Bibi bantu juga ya. Bibi, setelah mendengar perkataan Bibi tadi, semangat Mama benar-benar terangkat. Puji Tuhan. Saya baru paham kenapa kehidupan orang-orang begitu menyakitkan. Itu karena mereka tidak percaya dan menjauh dari Tuhan dan dicelakakan iblis. Bibi mengerti banyak hal melalui iman pada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu sungguh luar biasa dan bisa mengerti banyak hal. Bibi, nanti setelah makan ceritakan lagi kepada kami ya. Baiklah. Tuhan yang telah menyatakan banyak kebenaran dan mengungkapkan banyak rahasia. Dia menjelaskan cara kita semestinya hidup untuk mendapatkan berkat-Nya dan jalan yang benar. Asal kita membaca firman-Nya, kita akan paham kebenaran. Lihatlah, segala yang Tuhan ciptakan dengan indah. Kalian harus sering jalan-jalan. Oh iya, pergi jalan-jalan sungguh menggembirakan. Setelah bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, hatiku menjadi sangat terbuka. Dulu aku percaya kita harus berusaha sendiri atau akan dimangsa iblis yang bekerja dengan otak mengendalikan, yang dengan otot dikendalikan. Juga takdir seseorang ada di tangannya sendiri. Uanglah yang mengatur dunia ini. Semua perkataan memang benar. Dunia memang seperti itu. Uang adalah kuasa. Uang membuat urusan jadi mudah dan bisa membuat hidup bermartabat dan bahagia. Itulah kenapa aku selalu bekerja mati-matian untuk menjalankan usahaku. Aku ingin menghasilkan banyak uang. Akibatnya, aku terburu-buru di sepanjang hidupku. Dan sekarang, inilah hasilnya. Pemahaman yang sesat dari iblis ini sangat mencelakaiku. Seandainya aku tidak membaca firman Tuhan, aku pasti sudah dibunuh iblis tanpa pernah tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang ini aku sudah paham. Pemahaman yang sesat hanya mendatangkan penderitaan dan kegelapan bagi manusia. Benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa menerangkan akar dari kejahatan dan kegelapan dunia dengan sangat jelas. Banyak yang bisa dipahami dengan beriman kepada Tuhan dan membaca firman-Nya.
tentang iblis mencemarkan manusia dapat dilihat dengan terang. Dan penderitaan ini dapat dielakkan. Benar sekali. Setelah beriman kepada Tuhan dan membaca firman-Nya setiap hari, sebelum aku menyadarinya, aku paham banyak kebenaran. Paham kebohongan iblis dan tidak lagi mengagungkan hal-hal duniawi. Kekayaan, ketenaran, status dan karir itu bukan kebahagiaan. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Kurasa hidup dalam daging yang kotor, mengejar popularitas dan status adalah penderitaan. Sungguh berat sampai menyebabkan penyakit. Benar, itu dia. Memang begitu. Mama, Bibi. Kuenya? Aku bawakan airnya. Di depan sana ada pavilion. Ayo kita duduk di sana. Sini, aku dorong Mama. Baiklah. Orang yang beriman pada Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, memahami dan memperoleh kebenaran, merasa tenang dan damai. Hanya inilah yang disebut kebahagiaan. Sekarang aku beriman pada Tuhan dan mengikuti kebenaran. Dan aku tidak lagi terusik oleh hal seperti uang, ketenaran, atau status. Meskipun aku sedikit lebih miskin dan sedikit kesenangan jasmani, Tuhan bersamaku dan punya petunjuk firman-Nya. Itu menghibur hatiku. Aku tenang dan punya tempat bersandar. Aku merasa bahagia dan gembira. Uang sebanyak apapun tidak bisa membelinya. Tidak heran, kau kelihatan sangat bahagia. Kau jauh lebih gembira. Kau seperti orang yang berbeda. Beriman pada Tuhan, itu luar biasa. Iya. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan dan kebenaran, yang kita tahu cuma berjuang melawan takdir, bergantung pada kerja keras kita sendiri. Dan bahkan jika kita punya uang, status, dan kekuasaan, apa itu mengubah takdir kita? Kita melihat orang tidak beriman yang walaupun memiliki keluarga, kaya raya, tinggal di rumah mewah, dan punya mobil bagus, mereka tidak merasa tentram dan tidak merasa damai. Tidak ada yang dapat lari dari perasaan hampa dan menderita. Banyak yang memakai narkoba dan bunuh diri, kehilangan kehidupan mereka. Ini semua fakta. Apakah benar? Ketika musibah besar datang, uang, ketenaran, dan status menyelamatkan manusia. Seberapa banyak uang dan kuasa yang orang miliki, mereka juga akan mati saat musibah datang. Benar. Waktu terjadi tsunami di Samudra Hindia, orang kaya dan berkuasa pun mati sama seperti yang lainnya. Benar sekali. Mereka yang beriman berbeda. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan pahami kebenaran dan kehendak-Nya. Kita dapat melihat banyak hal dengan jelas. Kita akan tahu orang seperti apa yang Tuhan berkati. Kita akan mengejar kebenaran, melakukannya menurut firman-Nya, dan mengerjakan hal yang Dia hargai. Maka kita akan menghindari kejahatan dan mencampakkan belenggu iblis dan menapaki jalan kebenaran dalam hidup. Sesudah memperoleh kebenaran melalui iman, kita akan dapat membuang dosa dan hidup menurut firman-Nya. Saat menghadapi musibah, kita akan dilindunginya. Sebesar apapun musibah, kita tidak akan mati. Huizen, bukankah ini berkat terbesar? Benar, hanya dengan beriman kepada Tuhan, kita memperoleh perlindungan-Nya, kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita menjauh dari Tuhan, mengejar ilmu, kekayaan, status dan ketenaran, itu semua tidak berarti dan juga hampa. Tidak peduli setinggi apa ilmu seseorang, itu tidak bisa mengubah takdirnya atau memberinya kebahagiaan. Sinming memang luar biasa bisa memahami kebenaran. Mendengarmu mengabarkan firman Tuhan dalam persekutuan seperti membuka jendela bagiku lebih terang. Aku merasa punya sandaran dan tidak sedih lagi. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita dari kejahatan iblis. Hanya inilah kasih sejati. Aku bersedia menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, membaca seluruh firman-Nya dan mengikutinya. Puji Tuhan. Bibi, akhir-akhir ini mamaku sering murung, sering duduk sendirian dan menangis. Apapun yang kami katakan sia-sia. Aku dan kakak merasa susah melihat mama sangat menderita. Dan kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sejak Bibi bicara tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa, perasaan mama jadi riang. Mama mengubah hidupnya mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan.
Firman Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengubah hati seseorang dan dapat menyelesaikan kesulitan dan penderitaan kita. Aku juga akan beriman pada Tuhan yang Maha Kuasa, membaca seluruh firman-Nya dan mengikutinya. Mama lihat. Itu caramu membungkusnya. Bagus juga. Benar, Dia semangat baru ini. belajar. Ini, coba lagi. Oke. Oh iya, Wenya mau ujian masuk kan? Kalau begitu dia harus belajar. Dia juga sibuk mengurus papanya. Kita sudah sepakat. Sementara waktu, saudara Lee dan suaminya membantu mengurus papanya. Jadi dia bisa belajar tanpa gangguan apapun. Iya, dengan begitu kau bisa sembuh dan tidak begitu cemas. Tidak bisa aku biarkan. Semua orang mengabarkan Injil dan lakukan kewajiban. Kalian cukup sibuk. Kita tidak boleh merepotkan saudara-saudara kita. Kita semua bersaudara dan sepatutnya saling mengasihi. Kita semestinya menolong siapapun yang mengalami kesulitan. Iya. Benar. Terima kasih, Bibi. Tidak perlu berterima kasih, Wenji. Puji Tuhan. Semua ini kasih Tuhan bagi kita. Ini semua dari Tuhan, Dia mengasihi kita. Nanti kau juga akan mengerti. Wenya, kau sudah pulang? Terima kasih sudah menjaga papaku. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bibi, aku sudah mengganti Ya. airnya. Bagus, taruh saja di sana. Oke, aku akan bersihkan kamarnya. Baiklah. Wah, Kau sudah pulang? iya. Wenya, Semua begitu bersih. Terima kasih, Bibi. Sudahlah, tidak perlu berterima kasih. Kita semua ini adalah jemaat rumah Tuhan. Sini, berikan tasmu. Tidak apa-apa, aku saja. Kau masih sungkan dengan Bibi? Tidak perlu begitu. Kau istirahat saja dulu. Setelah itu kita makan ya. Bibi, sedang apa? Ini herba. Bibi dan Bibi Wang memetiknya di gunung 2 hari lalu. Bibi sudah mencuci dan mengeringkannya. Herba ini sangat bagus untuk penyakit mamamu. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Ini Bibi taruh dalam tasmu. Untuk membuatnya, setiap kali kau merebus air di pagi hari, masukkan saja segenggam kecil ke dalam panci. Wenya, kau sudah ujian? Sudah. Biar aku saja. Oke, silakan. Pak? Pak, ada apa? Pak? 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 Dokter! Suster, cepat ke sini! Pak! 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 Dokter! Pak! 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 Dokter! Pak! Pak! Tidak ada detak jantung. tidak ada detak jantung. Bersiap untuk CPR.
Wenya, jangan sedih ya. Kakak tahu Papa sangat menyayangimu. Papa sudah tiada. Apa yang harus kulakukan? Wenya, papamu tidak bersama kita lagi. Tapi kau masih punya mama dan kakak. Kita bertiga saling memiliki mama dan anak-anak. Hanya saja keluarga ini sulit bagimu selama ini. Sejak kau kecil, kami tidak memberikan rumah yang seutuhnya untukmu. Setelah papa dan mama cerai, kau tinggal bersama papa. Dan mama tirimu tidak mau menerimamu. Papamu tidak punya pilihan. Papa telah mengirimmu untuk tinggal bersama mama. Mama benar-benar bingung waktu itu. Dan mama hanya fokus berbisnis dan mencari uang. Tidak punya waktu untuk mengurusmu. Mama mengirimmu untuk tinggal dengan kerabat dan teman. Dan menyuruh orang lain menjagamu. Waktu itu, setiap kali mama melihatmu, duduk di sana sendirian, menunggu mama untuk menjemputmu dari rumah orang lain. Kau benar-benar seperti anak yatim. Mama merasa sangat. Kenapa hidupku sangat berat? Kenapa aku tidak bisa memiliki keluarga yang utuh? Mama tidak memenuhi tanggung jawab Mama sebagai seorang ibu. Mama tidak mengurusmu. Sekarang papamu sudah tiada. Mama sakit. Dan kakakmu kurang sehat. Kau masih sangat muda. Bahkan belum dewasa. Tapi beban keluarga ini sudah jatuh di pundakmu. Mama tidak tahan melihatmu sangat menderita. Mama sangat berhutang budi padamu. Ma, tidak apa kita percaya pada Tuhan. Di rumah Tuhan, aku merasakan kasih saudara-saudari dan kehangatan keluarga Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan sanggup bertahan. Sejak beriman kepada Tuhan, kita merasakan kasih-Nya dan kasih saudara-saudara kita. Dan kita akhirnya merasakan bahwa Tuhan adalah kasih. Hanya Tuhan yang paling mengasihi manusia. Kita harus hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa diandalkan. Tuhan, Kau telah menyelamatkanku, menganugerahiku kasih, dan memberiku kehangatan keluarga. Aku mau percaya kepadamu selamanya dan mengikutimu. Ya Tuhan, Engkaulah batu karangku. Papaku telah tiada, aku sungguh menderita. Tuhan, mohon bimbing aku, tuntun aku sepanjang jalan di depanku. Amin. Wenya,
Wenya, Bibi Zeng datang untuk bertemu dengan kita. Ayo. Mari kita berdoa untuknya. Bibi Sinmi. Oh, Wenya, kemari. Sudah lebih baik? Sudah. Wenya, kau harus tabah dengan meninggalnya papamu. Kapan kita datang dan pergi, sudah direncanakan Tuhan. Setiap orang datang ke dunia ini dengan misinya masing-masing. Setelah misi itu selesai, mereka akan kembali. Apa kau mengerti? Kalau kau sungguh mengerti, maka kau tidak akan menderita. Masa lalu biarlah berlalu. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita mulai menapaki jalan yang benar. Jika kita mendengar firman Tuhan dan mematuhi perintahnya, Dia pasti akan memberkati kita. Sekarang Tuhan bersama kita. Gereja adalah keluarga kita. Kita tidak lagi sendiri. Apapun kesulitan yang kita hadapi, berdoa pada Tuhan, dan Dia akan menolong dan membimbing kita. Benar kan? Ayo kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa bersama. Iya. Sejak engkau datang dengan menangis ke dalam dunia ini, maka engkau mulai melakukan tugasmu. Engkau mulai mengambil peranmu dalam rencana Tuhan dan dalam penetapan Tuhan. Engkau memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu dan bagaimanapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari penyelenggaraan dan pengaturan yang telah surga siapkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan nasibnya. Sebab hanya Dia yang mengatur segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Sejak hari manusia diciptakan, Tuhan terus melakukan pekerjaannya, mengelola alam semesta ini, dan mengarahkan perubahan dan pergerakan segala sesuatu. Seperti semua hal lainnya, manusia dalam hening dan tanpa sadar menerima pemeliharaan yang manis dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti semua hal lainnya, manusia tanpa sadar hidup dalam pengaturan tangan Tuhan. Wenya, Umat manusia yang meninggalkan persediaan kehidupan dari Yang Maha Kuasa tidak mengerti alasan mereka ada, tapi takut akan kematian. Tidak ada dukungan, tidak ada bantuan, tetapi manusia masih enggan menutup mata mereka. Menahan semuanya, memaksakan keberadaan tubuh mereka yang hina di dunia ini, dalam tubuh yang tidak memiliki kesadaran jiwa. Engkau hidup seperti itu tanpa harapan. Dia ada seperti itu tanpa tujuan. Di dalam legenda, hanya Yang Maha Kuduslah yang akan datang untuk menyelamatkan mereka yang mengerang dalam penderitaan dan sangat mendambakan kedatangannya. Sejauh ini, keyakinan ini tidak dapat diwujudkan dalam diri orang-orang yang tidak memiliki kesadaran. Namun, mereka masih merindukan kedatangannya. Yang Maha Kuasa memiliki belas kasihan untuk orang-orang yang sangat menderita ini. Sementara itu, Dia muak dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran ini. Karena Tuhan terlalu lama menunggu jawaban dari manusia. Dia ingin mencari hati dan jiwa engkau. Dia ingin membawakan makanan dan air dan membangunkan engkau agar tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Ketika engkau mulai merasa letih dan ketika engkau mulai merasakan kehampaan dunia ini, jangan bingung, jangan menangis. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Penjaga, akan menyambut kedatangan engkau kapanpun. Dia berjaga di samping engkau, menunggu engkau untuk berbalik. Ia menunggu hari ketika ingatan engkau tiba-tiba pulih, menyadari bahwa engkau berasal dari Tuhan. Selanjutnya, engkau akan menyadari bahwa Yang Maha Kuasa selama ini mengawasi di sana,
selalu menantikan kau kembali. Dia merindukanmu dengan getir, menunggu respon tanpa sebuah jawaban. Penjagaannya tidak ternilai dan dilakukan demi hati dan jiwa manusia. Mungkin penjagaan ini tidak terbatas, dan mungkin penjagaan ini hampir berakhir. Namun kau harus tahu persis di mana hati dan jiwa engkau berada saat ini. Wenya, sesudah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, bisa kau rasakan kalau itu Tuhan, Sang Pencipta yang berbicara pada kita. Tuhan memanggil kita dengan firman-Nya. Dia menghibur dan menuntun kita. Firman-Nya sungguh benar. Kita semua anak Tuhan. Hanya Dia yang memelihara kita. Seluruh kehidupan kita diatur oleh-Nya. Apa yang terjadi dan dengan cara apapun kita menderita, Tuhan sedang menyempurnakan kita melalui firman-Nya, supaya kita bisa mencapai kebenaran dan menghayatinya. Kita belum lama beriman pada Tuhan, belum paham banyak kebenaran. Tapi beberapa tahun lagi kita akan paham lebih banyak tentang Tuhan. Lalu kita tahu pentingnya menaati pekerjaan Tuhan. Keluarga kami sudah banyak menderita, terutama anakku Wenya. Sejak kecil tidak menikmati kehangatan keluarga. Dan sekarang papanya sudah tiada. Seandainya dia tidak percaya pada Tuhan, hidupnya akan sangat menderita. Dan sebagai mamanya, aku tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sekarang jauh lebih baik sejak beriman kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku mengerti bahwa penderitaan yang kita pikul sangat menguntungkan bagi kita untuk jadi dewasa dalam hidup. Sebelumnya, aku tidak mengerti. Aku menyalahkan langit dan bumi. Bagaimana aku dulu bisa memberontak? Sangat bebal dan bodoh. Wenya, ada banyak anak yang tumbuh di lingkungan yang nyaman dan tidak pernah harus menderita. Akibatnya mereka tidak mengerti apa-apa setelah dewasa. Mereka tidak punya kemampuan hidup mandiri dan sangat rapuh. Hanya ada sedikit anak yang menderita sejak kecil. Dan ketika dewasa, mereka sangat kuat dan tabah, mampu hidup mandiri. Kehidupan manusia benar-benar penuh dengan pasang surut. Dan kita semua melewati kesulitan. Jadi, bukan hal buruk kalau kita menderita dan menikmati berkat belum tentu hal baik. Bukankah begitu? Bibi Zeng dan Mama menjelaskan dengan baik. Wenya, coba pikir, kalau keluarga kita tidak mengalami kemalangan ini, Mama tidak akan berpikir untuk percaya pada Tuhan. Kita berdua tentu tidak akan beriman kepada Tuhan. Bukankah berkat ini datang dari kemalangan? Ma, Bibi, hatiku lebih terang setelah mendengar persekutuan hari ini. Aku tahu penderitaan yang kupikul semuanya adalah aturan dan rencana Tuhan. Itu semua berguna bagiku. Seandainya hidupku sungguh nyaman, aku khawatir aku tidak akan percaya pada Tuhan. Tapi aku akan mengikuti dunia yang jahat, hura-hura, pergi ke kafe dan karaoke. Sekarang, aku merasa semua penderitaan yang kualami adalah perlindungan Tuhan untukku. Dia sangat mengasihi kita. Aku harus berbuat yang terbaik untuk beriman kepada Tuhan. Sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan tugas, dan juga tanggung jawab engkau?
Di manakah indera misi historis engkau selama ini? Apakah tugas engkau berat? Mereka miskin, patut dikasihani, buta, dan kebingungan. Meratap dalam kegelapan. Di manakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang, seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun, melenyapkan kekuatan kegelapan yang telah menindas manusia bertahun-tahun. Siapakah yang memahami betapa resahnya mereka berharap, betapa mereka mendambakannya siang dan malam? Orang-orang yang sangat menderita ini tetap terkurung di penjara bawah tanah yang gelap, tanpa harapan kebebasan, bahkan pada siang hari saat ada sinar cahaya. Kapankah mereka akan berhenti menangis? Jiwa-jiwa rapuh yang gelisah ini menanggung derita yang berat itu. Sudah lama mereka terjerat tali kekejaman dan sejarah yang membeku di tempat. Siapakah yang pernah mendengar suara ratapan mereka? Siapakah yang pernah melihat wajah sengsara mereka? Pernahkah engkau berpikir betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Mana mungkin Dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang telah Dia ciptakan menanggung derita seperti itu? Apakah engkau lupa bahwa engkau pun salah satu korbannya? Demi kasih engkau kepada Tuhan, apakah engkau tidak mau berjuang untuk menyelamatkan mereka yang telah bertahan? Tidakkah engkau mau melakukan upaya untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi seperti darah dagingnya sendiri? Ma, menurutku keluarga kita sungguh merasa terhormat. Lihat, persis ketika keluarga kita mengalami krisis, kita tiba-tiba mendengar suara Tuhan dan dibawa ke hadapan tahtanya. Ini kasih karunia Tuhan. Aku baru merasakan sukacita percaya kepada Tuhan baru-baru ini. Sepertinya tidak akan ada lagi penderitaan. Mulai sekarang aku akan menikmati damai dan sukacita. Aku juga merasa bahwa aku tidak tahu berapa banyak orang yang sekarang hidup dalam derita seperti kita dulu. Tapi mereka masih belum mendengar suara Tuhan. Jadi mereka masih hidup dalam kegelapan tanpa jalan yang jelas. Kurasa kita wajib mengerjakan yang Tuhan percayakan pada kita. Mengabarkan Injil tentang turunnya kerajaan surga. Supaya mereka bisa kembali ke rumah Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Itu luar biasa. Kita harus mengabarkan Injil kepada orang yang mengalami kesulitan dan membawa mereka ke jalan Tuhan. Itu akan sangat sesuai dengan kehendak-Nya. Aku sering mendengar saudara-saudari kita. Sekarang ada banyak orang yang merindukan penampakan Tuhan. Tapi mereka masih tunduk kepada tipu daya, belenggu kebohongan gembala dan penatua, dan Partai Komunis Cina. Mereka tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. Kita juga melihat ada banyak orang yang saling berlomba dan terjebak mengejar kekayaan duniawi, mengejar popularitas, dan juga status. Mereka rawan diperdaya dan dicelakakan iblis, dan hidup dalam derita. Hati Tuhan sedih dan khawatir. Dia menanti mereka untuk datang ke hadapannya sesegera mungkin dan meninggalkan kejahatan iblis. Coba pikir, ketika kita menghadapi keadaan tersulit, Tuhan mengirim saudara-saudari untuk memberitakan Injil kepada kita. Saat itulah kita menerima pekerjaannya di akhir zaman, lari dari kejahatan iblis, menikmati berkat dan sukacita beriman kepada Tuhan. Sekarang kita harus berupaya untuk mengabarkan Injil dan memenuhi kewajiban kita, agar mereka yang hidup dalam kegelapan bisa mendengar suara Tuhan, mendobrak rintangan iblis, dan datang ke hadapan Tuhan untuk diselamatkan. Ini akan membalas kasih Tuhan. Ma, sebenarnya aku ingin mengabarkan Injil dan memenuhi kewajibanku. Aku hanya khawatir aku sama sekali tidak paham kebenaran dan tidak bisa menerangkan dengan jelas dan efektif. Tiap kali aku mendengar saudara-saudari bersaksi tentang pengalaman mereka dibimbing oleh Roh Kudus saat mengabarkan Injil, aku merasa sangat tergerak. Puji Tuhan.
Dalam iman kita kepada Tuhan, kita hanya diberkati Tuhan kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Kita belum paham tentang kebenaran. Kita dapat melakukan pekabaran Injil bersama saudara-saudari kita. Kita akan lebih mudah memahami kebenaran dan maju lebih cepat. Kak, besok kita ajak Bibi Cheng untuk mengabarkan Injil dan bersaksi tentang Tuhan. Bagus sekali. Mah, bagaimana, Mah? Luar biasa. Kakakku adalah orang yang tepat untuk diinjili. Bisa kalian kabarkan Injil padanya besok? Kita akan melakukannya besok. Bagus sekali. Kak, apa kakak melihat koper merahku di sekitar sini? Lihat di bagian lemari paling atas. Oh, oke. Dengan kuas dan kertasku, ku menggambar rumah dan mama di rumah, papa juga ada. Aku dan kakak main di bawah matahari, terasa hangat sinar matahari. Mama tersenyum, papa juga. Kami tertawa, semua bahagia. Ini keluargaku, tergambar di sini, gambar di mimpiku, semua dalam mimpi. Ku angkat koper kecilku, pergi ke tempat asing. Papa di dalam, tapi mama di luar. Ku angkat koper kecilku, pergi ke rumah yang dulu. Mama di dalam, papa di luar. Ku genggam koper kecilku, ku mengembara sendirian, tak tahu arah. Hanya koper kecil yang menjadi temanku. Hanya ini rumahku, tak bisa ku tinggalkan.
Je